Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasa'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, anakku kelas 9 1 maupun 92 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pagi hari ini kita membuka bab yang baru, yaitu bab 5 tentang keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tengah pandemi corona yang masih berlanjut di negara kita dan di seluruh dunia, yang menjadikan pembelajaran di semua sekolah di Indonesia ini mengadakan pembelajaran jarak jauh. Yang paling utama adalah jaga kesehatan kita supaya kita terus bisa mengikuti pembelajaran ya sampai tuntas di tahun pelajaran 2020-2021, karena di tahun ini untuk semester ganjil sudah mendekati akhir. Sekarang kita sudah memasuki awal bulan November, berarti 1 bulan lagi kita mengikuti PJJ semester ganjil. Karena nanti memasuki bulan Desember kita sudah mulai ya penilaian akhir semester ganjil. Jadi ini merupakan bab terakhir yang kita bisa selesaikan di bulan November ini, untuk bab terakhir yang mengenai tentang keteladanan sahabat. Umar bin Khattab termasuk Khalifah Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Rasul yang memimpin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Khulafaur Rasyidin yaitu ada 4. Yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang kedua sepeninggal sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dalam masa kepemimpinan kekuasaan, Islam tumbuh sangat pesat, mengambil alih Mesopotamia sebagai sebagian Persia di tangan dinasti Sasanid dan Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, dan kekaisaran Romawi yang dikenal dengan Bizantium. Kita sudah banyak mengenal kisah-kisah tentang Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab masuk kafir Quraisy yang paling berani menentang keberadaan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau yang lain tidak secara terang-terangan ingin membunuh Nabi, Umar bin Khattab terang-terangan ingin membunuh Rasulullah SAW. Dulu dengan sahabatnya Abu Jahal, Abu Lahab, merupakan singa-singa kafir Quraisy yang tidak segan-segan ingin membunuh Rasulullah SAW. Jadi keberhasilan yang tadi saya sebutkan, keberhasilan Umar bin Khattab di dalam menaklukkan imperium besar itu Persia dan Romawi, tidak lepas dari sosoknya yang tegas dan sangat bersahaja. Pada kesempatan kali ini dibahas mengenai kehidupan Umar bin Khattab. Walaupun dia sangat berani, sangat tegas, tapi orangnya sangat sederhana. Padahal beliau adalah pemimpin besar umat Islam saat itu. Bagaimana khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, ditetapkan baginya tunjangan atau gaji sebagai khalifah. Jadi tunjangan gaji memang udah ada semenjak dahulu, semenjak Khulafaur Rasyidin udah ada. Bukan sekarang aja, kalau sekarang berebut menjadi pemimpin.
ya, karena mungkin melihat honor dan gaji yang besar sampai kadang-kadang melupakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Banyak kepentingan pribadinya kalau zaman sekarang. Padahal kalau dia berkaca pada zaman dahulu, wah, kalau dia menjadi pemimpin harus mengikuti kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab. Jadi pada suatu hari harga-harga barang di pasar mengalami kenaikan. Menghadapi hal ini, tokoh-tokoh muslimin seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha, Zubair berkumpul membahas mengenai menaikkan tunjangan khalifah atau pemimpin tadi, Umar bin Khattab. Di antara mereka ada yang berkata, alangkah baiknya jika kita mengusulkan kepada Umar agar tunjangan hidup untuk dinaikkan. Mendengar usulan itu, Ali bin Abi Thalib menambahkan, alangkah bagusnya jika usulan seperti itu diberikan waktu-waktu yang telah lalu, karena beliau merasa tunjangan khalifah sangat sedikit. Setelah semua tokoh berkumpul, sepakat mereka berangkat menuju rumah Umar. Tiba-tiba Utsman berkata, sebaiknya usulan itu jangan langsung disampaikan kepada Umar. Lebih baik memberi isyarat lebih dulu melalui putri beliau yang bernama Hafsah. Sebab saya khawatir Umar akan murka kepada kita. Para sahabat pun mengamini dan mereka lantas menyampaikan usulan itu langsung kepada anaknya Umar bin Khattab, yaitu Siti Hafsah atau Siti Hafsah. Apabila beliau menyetujuinya, barulah langsung menemuinya untuk menyampaikan usulan itu. Akhirnya karena Hafsah ya yang diberikan tugas itu dari sahabat-sahabat Umar bin Khattab, akhirnya Hafsah mendatangi ayahnya untuk menanyakan perihal kenaikan tunjangan bagi khalifah. Benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Umar murka, Umar marah, ya. Seraya dia berkata, siapa yang mengajari engkau untuk menanyakan usulan itu? Ya, dia marahnya yang nggak tahu, ditanya ke Hafsah anaknya. Dijawab saja oleh Hafsah, saya tidak akan memberitahukan nama mereka sebelum ayah memberitahukan pendapat ayah. Pendapat ayah yang enak nih bagaimana? Mau dinaikkan atau tidak? Tapi kalau sudah melihat gelagatnya, Umar ini sudah tidak mau, ya. Malah dia menanyakan, ini usul siapa ini? Akhirnya Umar berkata lagi, demi Allah, jika saja aku tahu siapa orang yang mengajukan usulan itu, aku pasti akan memukul wajah orang itu. Ini saking marahnya Umar bin Khattab. Karena dia adalah pemimpin yang paling berani. Dari sebelum masuk Islam pun dia adalah orang yang pemberani. Kalau jalan sambil menghunus pedangnya. Kalau temu sama lawannya, dia pengen langsung pancung. Manakala sudah banyak orang yang mati di tangannya, hunus oleh pedangnya. Baik sebelum dia masuk Islam ataupun ketika dia sudah masuk Islam. Akhirnya Hafsah juga menjawab, tidak, beliau hanya mempunyai selimut tebal yang dipakai untuk alas tidur panas. Jika musim dingin tiba, sepenuhnya kami selimutkan di tubuh, separuhnya lagi digunakan sebagai alas tidur. Mendengar hal tersebut, Umar kemudian berkata, Hafsah, katakanlah kepada mereka bahwa Rasulullah SAW juga ketika masih hidup, kehidupannya sangat sederhana. Oleh karena itu, aku pun akan meneladani jejak beliau. Ibarat 3 orang yang sedang berjalan, salah seorang di antara ketiganya telah sampai tepat tujuan, sedangkan yang kedua nyusul di belakangnya. Setelah keduanya sampai, ketika pun mengikuti perjalanan keduanya, menggunakan bekal kedua kawannya yang terdahulu, jika ia puas dengan bekal yang ditinggalkan kedua kawannya, ia akan sampai di tempat tujuannya. Jadi inilah ya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Hafsah atas usulan dari sahabat-sahabat Umar bin Khattab, yang Ali juga sudah punya feeling lah bahwa kalaupun diberikan usulan seperti itu pasti Umar tidak setuju. Ini karena ada usulan yang lain ya dia jadi sampaikan, tidak mau
Ali dan Usman pun tidak mau terburu-buru, artinya nggak mau bahwa emang ini amanat harus disampaikan, mau tidak mau, walaupun dia sudah punya feeling, sudah mempunyai keyakinan bahwa Umar bin Khattab tidak akan setuju ya bila gajinya, imbalannya itu dinaikkan, karena mungkin melihat dari harga-harga yang naik, wah harusnya pemimpin juga tunjangannya juga dinaikkan. Beda ya dengan zaman sekarang ya, yang terus kalau bukan hanya gaji tapi juga minta fasilitas, dari mulai kendaraan ya, telepon dan lain sebagainya. Ya ini pasti tunjangannya naik. Walaupun kalau kita mendengar kadang-kadang gaji anggota DPR, MPR ini sedikit, tapi kan lebih banyak tunjangannya. Jadi harusnya mengikuti keteladanan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan turun kepada sahabat-sahabatnya dari Khulafaur Rasyidin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Yang paling utama dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kamu tetap jaga kesehatan ya, banyak makan yang bergizi, kemudian sering cuci tangan, dan kalau keluar tetap memakai protokol kesehatan, itu memakai masker, dan belajar juga harus semangat, jangan alasan tidak ada kuota, tidak ada ini, ya harus ya mencarilah ke sana kemari, ataupun jangan sekali-kali juga kamu hanya memberikan tugas tapi tidak mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru melalui handphone atau laptop. Artinya mengikuti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui video, melalui YouTube, itu kamu hanya melihatnya sekilas saja. Makanya kan kemarin ketika dapat tugas, banyak yang tidak menyelesaikan tugas, atau ada yang diisi tapi isinya asal-asalan ya, malah jawabnya udah nggak tahu apa ya. Usaha ikhtiar, kita ikhtiar di rumah kan, kamu bisa nanya sana nanya sini sama orang tua, silakan nanya sama Google ya sebaiknya kan ada buku, sudah dilihat aja di buku, baca bukunya. Kan dari sekolah diberikan buku bukan untuk diberikan aja, disimpan di rumah, tapi dibaca ya. Insya Allah kalau banyak baca, manfaatnya banyak, ilmu kamu juga bermanfaat ya. Yang penting kita semangat belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.